Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, berikut disampaikan tutorial untuk upload portofolio, UKIN, kemudian RPP, serta video pembelajaran untuk UKIN. Bapak Ibu sekalian, setelah masuk di link UKIN UKM PPG, Bapak Ibu bisa masukkan akun peserta, kemudian beserta tanggal lahir Bapak Ibu. Klik masuk. Kemudian di sini ada 6 portofolio Bapak Ibu ya. Untuk portofolio, 6 portofolio yang pertama adalah kegiatan penelitian dan publikasi, ini wajib diisi. Kemudian kegiatan refleksi diri wajib diisi. Kemudian kegiatan pencarian informasi baru wajib diisi. Kegiatan menghasilkan inovasi wajib diisi. Kemudian untuk prestasi hasil kompetisi dan pengabdian itu tidak wajib. Jadi Bapak Ibu untuk 4 yang awal ini adalah wajib. Kalau misalnya 4 poin atas ini tidak diisi salah satu saja, maka nanti Bapak Ibu tidak akan lulus untuk UKIN. Jadi diusahakan untuk 4 dokumen yang atas ini wajib diisi. Begitu Bapak Ibu. Ini untuk portofolio, ini di bawahnya ada pembelajaran, nanti kita akan next ya untuk pembelajaran, sekarang kita akan bahas terkait portofolio terlebih dahulu. Kegiatan penelitian dan publikasi, Bapak Ibu bisa klik ya, bisa klik di sini. Nah, kemudian di sini ada fakta integritas, nanti Bapak Ibu bisa upload fakta integritas di sini. Mohon untuk upload fakta integritas terlebih dahulu ya. Fakta integritas sudah kami share di grup. Formatnya seperti apa. Fakta integritas itu hanya satu aja Bapak Ibu ya. Satu tuh include semua dokumen portofolio, kemudian include RPP dan video pembelajaran yang akan Bapak Ibu ambil seperti itu. Kemudian deskripsikan kegiatan penelitian dan publikasi. Nah, di sini silakan ditulis ya. Misalnya ini contohnya pada tahun 2021 saya melaksanakan penelitian terkait tentang bla bla bla, diterbitkan pada jurnal bla 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 dan lain sebagainya. Atau misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian yang tidak dipublikasikan ya, misalnya pada tahun 2020 saya melakukan penelitian di mana, sekolah mana, terus keterangannya adalah tidak dipublikasikan. Kemudian jangan lupa klik simpan deskripsi. Data deskripsi berhasil disimpan. Kemudian Bapak Ibu, satu bukti itu satu kali upload ya, satu bukti satu kali upload. Ini contohnya kemarin sudah kita tutorialkan di video ya. Ini contoh kegiatan penelitian dan publikasi. Contohnya implementasi metode mind mapping pada sekolah bla bla bla. Ini saya coba tambah lagi ya, tambah lagi kegiatan penelitiannya. Misalnya judulnya adalah implement implementasi strategi debat aktif pada mata pelajaran PAI di bla bla bla. Penulisnya misalnya namanya Fulan, kemudian pilih kalau misalnya laporan PTK bisa laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Kemudian tempat publikasinya, namanya sekolahnya ya, misalnya SMPN 1 daerah Samarinda misalnya. Tahun terbit volume misalnya tahun 2021. Pembuat atau penulis ke-1 dari 1 ya.
Jenis berkasnya adalah dokumen file. Ya, ini bisa dokumen file, bisa tautan ya. Kalau dokumen file di sini klik ya. Untuk dokumen maksimal ukurannya 5 MB ya, 5 MB. Kalau lebih dari 5 MB nanti bisa pakai link Google Form, mohon maaf, Google Drive ya di sini ya, atau YouTube. Di sini klik upload. Kita masukkan, kemudian klik simpan. Nah, ini akan muncul dokumen kedua. Ini kan bukti kedua, seperti itu. Ya, bukti kedua. Jelas tadi dituliskan. Kemudian tahun terbit. Nih, kalau mau edit silahkan diedit. Nah, ini berkasnya bisa di-preview ya. Apakah berkas Bapak Ibu tadi sudah sudah terupload dengan benar atau belum? Bisa di-preview ya. Klik preview. Tapi biasanya di sini kalau klik preview lama, enggak. Ya ini contohnya ya. Kemudian ini sudah ya tadi ya kegiatan publikasi, penelitian atau publikasi. Kemudian next kita klik kembali. Kemudian kegiatan refleksi. Nah, ini kegiatan refleksi. Ini kemarin sudah kita sampaikan juga ya. Misalnya contohnya jangan lupa ya diupload fakta integritasnya, kemudian ditulis deskripsinya pada tahun ajaran 2019-2020 saya melakukan refleksi diri berupa apa, seperti itu. Jangan lupa klik simpan deskripsi. Ini contohnya kemarin ya, analisis hasil belajar, bla bla bla, permasalahannya apa, perbaikannya itu seperti apa, tahun, semester, keterangannya apa. Contoh ya, contoh kedua, ya satu dokumen Bapak Ibu, satu bukti satu kali upload ya, satu bukti satu kali upload, bukan secara keseluruhan ya. Misalnya kegiatan analisis hasil belajar siswa. Pilihannya ini termasuk perencanaan pelaksanaan ya. Kalau misalnya ini ada refleksi pelaksanaan penelitian nih boleh ya. Boleh refleksinya itu seperti apa, sebelum dan sesudahnya seperti apa. Ini boleh yang PTK kemarin boleh dimasukkan di refleksi pelaksanaan penelitian juga. Ada refleksi pengembangan karya inovasi, misalnya Bapak Ibu bikin video, kemudian sebelum dibuat video pembelajaran ini keadaan siswa itu seperti apa, kemudian setelah Bapak Ibu sampaikan video pembelajaran berupa karya inovasi berupa video pembelajaran itu perubahannya seperti apa, seperti itu ya. Ini analisis belajar siswa kayak seperti kemarin, permasalahannya apa, misalnya siswa, hasil belajar siswa pada UTS mengalami hasil belajar siswa pada UTS 30, misalnya ada 30% hasil belajar siswa pada UTS misalnya di bawah KKM. Nah, ini treatmentnya apa? Ya, treatmentnya apa? Misalnya Bapak Ibu membuat strategi baru yang dulunya cuma strategi ceramah, di sini menggunakan strategi debat aktif atau apa? Menggunakan strategi debat aktif dalam pembelajaran tahun semester, ingat Bapak Ibu, 2019, 2020, 2021. Di luar itu tidak boleh ya. Keterangannya terdapat perubahan yang signifikan pada
hasil belajar ini UAS seperti itu. Jenis berkasnya bisa dokumen, file, atau Google Drive boleh ya. Untuk refleksi ini sebenarnya tidak harus ada surat keterangan dari kepala sekolah, tetapi lebih baik ada surat keterangannya bahwa Bapak Ibu telah melakukan refleksi. Jenis berkasnya bisa di Google Drive, misalnya ada beberapa dokumen, misalnya dokumen soalnya, kemudian dokumen soal, kemudian kalau refleksi hasil belajar itu nilai siswa, kemudian ada surat keterangan dari kepala sekolah, itu kan banyak filenya bisa di merge, bisa juga diupload di Google Drive. Nah ini tautan di Google Drive. Jadi misalnya langsung link Google Drive-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya mohon izin sebentar. Misalnya Drive, Google. Ini linknya pokoknya Bapak Ibu ya, linknya yang di share, linknya yang ditautkan di sini ya. Misalnya anggap aja YouTube. OTP. Nah, kemudian klik simpan. Nah, di sini sudah ada analisis. Kemudian ini harus diisi Bapak Ibu ya. Kemudian berkasnya nanti ada preview, bisa di preview. Kemudian ini refleksi diri sudah. Nanti kalau misalnya ada 5 refleksi ya diupload 5-5-nya, diupload satu per satu begitu. Kemudian kemudian kegiatan pencarian informasi baru. Misalnya tahun 2019 mengikuti pelatihan apa, tahun 2020 mengikuti diklat apa, tahun 2021 mengikuti seminar apa, itu ditulis di sini Bapak Ibu ya di deskripsi. Jangan lupa klik simpan deskripsi. Kemudian tambah kegiatan pencarian informasi baru, misalnya seminar pembelajaran aktif. Misalnya jenisnya, nah ini kalau misalnya lebih dari 30 CPL itu bisa masukkan di diklat ya, masukkan di diklat. Kalau misalnya di bawah itu jadi bisa masuk ke lokakarya. Misalnya kalau di sekolah tulis aja di yang ini lokakarya seminar konferensi sekolah atau gugus, ada regional dan nasional tergantung ya. Penyelenggaranya misalnya MGMP, perannya sebagai peserta, tempatnya misalnya di Samarinda atau sekolah mana, tingkat misalnya kota, waktu pelaksanaan ini tanggalnya, kemudian jenis berkas apa? Jenis berkasnya adalah sertifikat ya. Bisa klik dokumen file, kemudian klik upload. Kita klik simpan. Sudah selesai Bapak Ibu 2 ya, 2. Kalau misalnya ada 5 ya diupload aja 5. Di sini tambah kegiatan pencarian informasi baru. Kemudian klik kembali ya. Kemudian menghasilkan inovasi. Ini ada rubriknya Bapak Ibu ya. Saya lupa. Ini ada rubriknya. Rubrik penilaian
Ini sudah ada ya, sudah kami share juga di grup ya. Kami share juga di grup, ini rubriknya ini sudah kami share, nanti bisa dilihat kembali. Kemudian menghasilkan inovasi. Misalnya Bapak Ibu membuat video pembelajaran ya. Pada semester 2 tahun ajaran saya membuat video pembelajaran terkait tentang bla bla bla. Judulnya apa, disimpan deskripsinya. Kemudian tambah kegiatan menghasilkan inovasi. Bisa nggak bikin modul? Bisa. Kalau modul itu harus 1 semester Bapak Ibu ya, harus. Kalau LKPD modul harus 1 semester, bukan 1 bab ya. Misalnya membuat modul pembelajaran PAI kelas 8, nama produk, modul pembelajaran PAI, deskripsinya apa. Modul ini digunakan pada semester 1 dan 2 pada semester 1 gitu. Pilihannya modul ya, modul atau LKPD 1 semester di sekolah. Ini contohnya ya. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau misalnya tidak 1 semester, tidak bisa dikategorikan sebagai LKPD. Kalau memang cuman 1 materi ya, nggak bisa ya. Ini pilihannya banyak Bapak Ibu ya. Ada karya teknologi kompleks, sederhana, karya seni, alat peraga kompleks, alat peraga sederhana. Ini bisa ya, kalau video pembelajaran tuh bisa karya teknologi sederhana. Ini banyak ya, banyak. Ini ada anggota tim penyusun standar pedoman soal, tapi tingkat nasional ya, yang hanya bisa dimasukkan di sini. Kemudian bulan tahun, misalnya November 2020, pemberi pengesah, kepala sekolah, hak cipta paten, ini nggak wajib ya. Penulis, pembuat ke-1, dari 1, jenis berkasnya, dokumen file. Ini contoh, kalau misalnya LKPD atau modulnya lebih dari 5 MB, pakainya Google Drive bisa. Klik to upload. Simpan. Ini udah 2 ya. Kemudian kembali. Ini ada prestasi hasil kompetisi. Ini kemarin sudah kami sampaikan. Ini prestasinya itu prestasi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang ikut lombanya ya, ikut lombanya, bukan siswa ya. Ada yang misalnya jadi pembimbing siswa lomba kiroati, terus siswanya juara 1, bisa dimasukkan? Enggak bisa, Pak. Ya, jadi ini hanya untuk Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu. Artinya misalnya jadi guru, ada penghargaan misalnya guru teladan dan lain sebagainya, misalnya. Ya, mengikuti tingkat kecamatan atau gugus finalis. Ini bisa kegiatan lomba guru teladan. Penyelenggaranya sekolah. Hasil kompetisi juara 1. Tempatnya di Samarinda, tingkat gugus kalau sekolah mah. Waktu pelaksanaannya anggap aja ini jenis berkasnya. Nah ini dokumen atau file. Ini sertifikatnya ya. Klik upload, klik sampel, open, simpan. Kemudian ini sudah 1. Ini nggak wajib Bapak Ibu, tapi kalau misalnya ini 2 ini nggak wajib Bapak Ibu, tapi kalau misalnya Bapak Ibu upload itu ada tambahan poin lah. Nah yang 4 ini wajib ya, yang atas ini wajib. Kalau nggak di-upload nanti nggak lulus. Misalnya ini pengabdian juga nggak wajib, tapi di sini kita coba aja. Berperan aktif sebagai misalnya dalam kepanitiaan tingkat sekolah, kecamatan, desa, selain ketua. Kegiatannya misalnya panitia penerimaan siswa.
baru. Tuh, penyelenggaranya sekolah. Misalnya SD apa? SD bla bla bla. Perannya anggota panitia. Atau misalnya jadi sekretaris. Tempatnya SD apa? Tingkat sekolah atau kampus. Waktu pelaksanaan 21 November, jenis berkas ini SK ya, oleh SK. Simpan. Nah, udah selesai Bapak Ibu. Kita klik kembali. Ingat, ini 4 ini wajib ya, 4 ini wajib. Penulisan publikasi, refleksi, informasi, menghasilkan inovasi. Semua ini diupload di tanggal 23 dan 24. Nanti ada jadwalnya sendiri. Kemudian setelah Bapak Ibu mengupload ini, di hari selanjutnya ada tag video pembelajaran ya. Setelah diambil di tag video pembelajaran, nanti ada waktu untuk upload RPP dan pelaksanaan pembelajaran. Ini bisa diklik ya, bisa diklik. Ini kalau nggak bisa diapa-apain, ini bawahnya klik edit. Nah, ini klik edit. Misalnya di sini RPP-nya SD Negeri 001, NPSN sekolahnya itu berapa, kelasnya ditulis, terus materi pokoknya ditulis, tanggalnya ditulis karena RPP ya kan. Kalau sama perangkat lain, kalau lebih dari 10 MB bisa dimasukkan di Google Drive Bapak Ibu ya. Bisa dimasukkan di Google Drive. Ini tinggal pilih saja. Ada dokumen file, ada tautan Google. Ya Bapak Ibu. Kemudian di sini karena ini dokumen file nanti diupload dokumennya. Kalau misalnya Google Drive nanti diupload tautan atau linknya. Kemudian klik simpan. Kemudian video pembelajaran. Oke, video pembelajaran sama. Ini kalau misalnya ini klik edit, nama sekolah, NPSN-nya berapa. NPSN ini nanti Bapak Ibu bisa lihat daftarnya ya, daftar NPSN sekolahnya itu nanti di search aja NPSN misalnya SD Negeri 001 di Google ada itu. Kemudian materi sekolah, materi pokoknya apa, tanggalnya ya, tanggal pengambilan video ya tanggal 26. Terus jenis berkas, tautan. Ini misalnya tautan. Ini diklik tautannya, di copy ya tautannya. Lebih baik di YouTube uploadnya Bapak Ibu ya. Kemudian klik simpan. Selesai. Klik kembali. Jadi yang diupload Bapak Ibu ada rencana pelaksanaan pembelajaran RPP-nya dan perangkatnya, kemudian video pelaksanaan pembelajaran. Ini jangan cuma satu yang diupload, ini harus 2. Kalau satunya lupa diupload, nggak akan lulus Bapak Ibu ya. Pasti akan terdiskualifikasi. Ya, ini harus dua-duanya harus. Kemudian klik kembali. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk upload. Yang pertama portofolio, ini ada 6 komponen. Kemudian RPP dan pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajarannya adalah video pembelajaran. Demikian tutorialnya Bapak Ibu, bisa klik keluar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.